Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan kota kita dan Alhamdulillah sudah hadir narasumber di sebelah kiri saya. Ada Bapak Rima Ferdianto. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Indonesia Asian Para Games Organizing Committee atau INASPOC. Dan kali ini Kota Surakarta berbahagia sekali sebagai tuan rumahnya Pesta Olahraga Atlet Berkebutuhan Khusus tingkat Asia Tenggara tahun 2022 yang ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panggil siapa ini akrabnya? Pak Rima atau Pak Mas Ferdi? Rima saja. Oh Mas ya, Mas Rima itu ya. Okay. Mas Rima ya, baik. Kabar sehat pagi ini ya Mas Rima ya? Sehat alhamdulillah. Sehat. Wah, olahragawan. Panitianya malah ya ini. Sehat sekali. Baik, boleh diceritakan yang ke-11 ini apa beda dari yang sebelumnya begitu? Atau mungkin mengusung tema khusus begitu? Silakan. Oke, jadi ASEAN Para Games ini adalah ajang olahraga difabel 2 tahunan sekali. Yang pertama kali dulu dilaksanakan 2001 di Malaysia. Kemudian kita juga pernah menjadi tuan rumah di ASEAN Para Games edisi ke-6 waktu itu di Solo juga. Dan sekarang di edisi ke-11 akhirnya di Solo kembali. Namun sebenarnya di tahun ini Solo itu bukan resmi atau sebenarnya tuan rumah yang ditunjuk. Jadi sebenarnya tuan rumahnya adalah Vietnam. Tetapi Vietnam karena ada alasan tertentu mereka hanya bisa menyelenggarakan SEA Games saja. Jadi ASEAN Para Games-nya mereka tidak mampu menyelenggarakan sehingga diambil alih oleh kita Indonesia sehingga Solo menjadi tuan rumah pengganti dari Hanoi, Vietnam. Kemarin SEA Games itu di Vietnam baru aja selesai dan ASEAN Para Games-nya harusnya di sana tapi ini akhirnya terselenggara di Solo. Jadi background-nya seperti itu Mas. Kita itu dulu di edisi sebelumnya Filipina juga gagal. Filipina itu untuk yang SEA Games-nya berlangsung tapi Para Games-nya karena ada COVID menjadi batal. Dan akhirnya di Vietnam batal lagi sehingga Ketua Umum kita Bapak Seni Marbu meminta kepada Pak Jokowi untuk kita diizinkan menjadi tuan rumah pengganti dan akhirnya ya seperti ini kita bisa menjadi tuan rumah pengganti resmi. Karena ada hajat internasional ya COVID tadi ya merubah agenda segalanya. Betul betul. Baik ya. Kemudian untuk yang ada di Kota Surakarta ini, itu diketahui menjadi pengganti begitu? Betul. Kapan itu? Apakah termasuk tergolong mendadak atau memang sudah tahu jauh-jauh hari atau gimana? Jadi kronologinya pada tanggal 13 November 2021 kita tahu bahwa Vietnam itu batal menjadi tuan rumah. Kemudian Bapak Ketum mengajukan kepada Bapak Jokowi untuk menjadi alternatif pengganti. Kemudian akhir November kita resmi mengajukan sebagai tuan rumah. Dan itu baru disetujui oleh ASEAN Para Sports Federation. Dalam hal ini organisasi pemilik dari ASEAN Para Games ini memberikan kita mandat menjadi tuan rumah itu baru 16 Februari 2022. Kenapa? Karena sebelumnya Indonesia itu masih mendapatkan sanksi dari Badan Anti Doping Dunia. Kalau kita masih dalam sanksi Badan Anti Doping Dunia, kita tidak boleh menjadi tuan rumah event olahraga internasional. Nah, sanksi apapun itu ya? Apapun. Sanksi itu dilepas pada tanggal 3 Februari 2022. Nah, setelah sanksi itu dilepas, akhirnya permohonan kita menjadi tuan rumah dikabulkan pada 16 Februari 2022. Mendadak sekali memang. Tapi kita optimis sanggup dan ya kita sekarang ada di sini sudah akan memulai penyelenggaraan event ini. Jadi itu kronologinya ya. Baik. Semendadak itu bagaimana persiapannya? Iya memang ini pola dari panitia itu. Event seperti ini biasanya kita siapin 2-3 tahun sebelumnya. Biasanya kan? Ini kita mempersiapkan kurang dari 6 bulan. Luar biasa. Jadi memang ini kita memang terbiasa gotong royong dan last minute. Jadi karena memang bantuan dari banyak pihak, banyak kementerian, banyak sponsor, sehingga akhirnya ya kita bisa berhasil melaksanakan persiapan meskipun memang waktunya sangat mepet sekali. Ya. Untung jantung dan organ internis lainnya Indonesia ini sehat-sehat ya. Jadi teratapan kayak apapun tetap sehat begitu. Memang kita last minute terus ini teratapan terus ini Mas. Iya. Kemudian apa ini yang dirasakan? Aduh, sayang ini belum ada ini.
ada nggak kekurangannya itu di sebelah mana ini? Kekurangannya mungkin kan kita publikasi, kalau kita misalnya waktunya lebih lama, publikasi bisa lebih lama. Itu ya publikasi. Ya, publikasi kalau lebih lama, kita bisa menjangkau masyarakat berkebutuhan khusus atau para penyandang disabilitas untuk lebih banyak menjangkau event ini. Sehingga nanti mereka akan banyak yang terinspirasi, oh ini toh jadi kita punya event seperti ini bagi para penyandang disabilitas, sehingga adik-adik atau saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus akhirnya punya minat bahwa olahraga ini salah satu profesi yang menjanjikan bagi mereka menjadi olahragawan. Ya, ya. Berapa cabang sih kalau gini biasanya? Kita adakan untuk saat ini 14 cabur. 14 ya? Iya. 14 itu semuanya yang kalau dari yang physically yang biasanya gitu kan lebih dari 14 ya. 14 ini apakah ada yang memang hanya ada di para games ini tapi di games yang normal gitu itu nggak ada? Apa ada? Oh, yang maksudnya di olahraga non difabel ya. Non difabel jadi itu nggak ada, tapi adanya cuma ini di sini. Iya ada. Jadi olahraga khasnya kita, olahraga khas difabel itu ada boccia. Boccia. Ya, boccia itu untuk penyandang disabilitas fisik cerebral palsy yang berat, sehingga mereka seperti gamesnya nanti seperti main bowling. Jadi ngelempar bola tapi bolanya lunak dan halus, dan itu semuanya pakai kursi roda. Itu hanya bisa dijumpai di olahraga disabilitas. Ya. Kemudian juga ada blind judo. Nah, meskipun blind, itu buta itu ya? Itu seperti judo tapi judonya tunanetra. Jadi mereka langsung pegang kerah, kemudian saling membanting. Oh, jadi awal sudah pegangan dulu. Pegangan kerah. Karena blind itu tadi ya. Nah, itu juga sebenarnya kan mirip dengan yang judo biasa, tapi mereka statnya tidak ada pada tapi udah pegang-pegangan ya. Sudah langsung pegang kerah ya itu. Nah, itu juga salah satu olahraga unik. Kemudian basket juga ada, tapi basket di sini memakai kursi roda. Basket. Oh iya. Wheelchair basketball namanya. Jadi keunikannya seperti itu. Tapi kan ketinggiannya sama, semuanya sama. Ketinggian tiang sama? Sama. Luar biasa. Nanti bisa disaksikan live nanti. Ini yang normal ini yang normal cari perkara kalau. Tapi bagi yang difabel malah ini justru sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa. Tapi kalau orang normal belum tentu loh itu bisa melakukan ya. Yang non difabel ya istilahnya. Ya, non difabel istilahnya ya. Karena kalau kita pakai padanan normal kan lawan katanya abnormal. Jadi kita menyebutnya non difabel dan difabel. Non difabel ya, itu yang lebih nyaman untuk kita konsumsi. Ya, itu tadi cabang olahraganya ya. Kemudian kalau persiapan yang non teknis ini kan ada penginapan, ada makan, terus apa juga sempat ada waktu senggang untuk lihat-lihat kota Surakarta, mampir di He atau di Tengkleng gitu. Iya. Gimana? Iya, itu salah satu sukses dari 4 sukses yang kita canangkan di event ini. Yang pertama adalah sukses penyelenggaraan, kedua sukses prestasi, kita berharap juara umum, sukses administrasi, dan terakhir sukses pemulihan ekonomi Kota Solo dan sekitarnya. Nah, tujuannya yaitu korelasinya dengan itu tadi, bisa mereka semua bisa keluar, bisa kuliner, bisa menghabiskan para atlet dari mancanegara menghabiskan uangnya di sini untuk belanja souvenir dan lain-lain. Tapi itu nanti juga terkendala dengan prokes karena kita sekarang sedang agak naik, jadi sehingga akan ada beberapa pembatasan tertentu juga. Sehingga UMKM yang kita undang untuk datang ke venue maupun di hotel untuk berjualan di venue dan hotel. Solusinya itu ya. Atau pakai yang ojek online itu bisa gitu ya. Gosen, pakai Gosen dan sejenisnya layanan. Kita lihat dulu ya, ini ada semacam video klip ya. Kita coba lihat. Biar pemirsa juga bisa mendapat gambaran ini. Yang kata orang tidak mungkin, kalau sudah ada ingin, semua terdengar seperti angin. Kita lupa akan rasa perih, lupa pernah tertatih. Tak ada yang perlu diragukan. Karena sejatinya, kemenangan itu harus dibuktikan.
saatnya membuat cita menjadi nyata. Ya, itu tadi ya, 30 Juli sampai 6 Agustus ya. Itu suaranya Mas Rima itu. Oh, bukan. Kalau dari suara dengan tampilan kayak match gitu ya. Wah, luar biasa. Baik. Ya. Itu tadi kan kesiapannya ya. Ada juga, saya mau tanya nih, kalau atlet-atlet yang asli dari lokal Solo ada berapa orang? Perwakilan dari Solo ada sekitar 16-an. 16 orang ya? Iya, karena kita ini dari 324 atlet di seluruh Indonesia, perwakilan kota Solo sekitar 16. 16 ya? Iya. Itu olahraga hariannya kayak apa sih? Atau di mana? Olahraga ini sebenarnya kota Solo ini adalah pusat pelatnasnya atlet-atlet difabel. Jadi markas besar NPC Indonesia ini ada di Solo. Di Solo ya? Iya, karena pendirinya adalah almarhum Prof. Suharso, yang juga pendiri RC, yang mendirikan NPC juga cikal bakalnya beliau, sehingga markas besar dari NPC Indonesia Pusat ini di Solo. Tidak semuanya ada di Jakarta ya? Iya, masih di Solo NPC Indonesia Pusat ini. Meskipun kita ini. yang organisasi non difabelnya KONI dan KOI ada di Jakarta, tapi NPC-nya masih di Solo. Ya, sentralnya di Solo nih, Bro. Iya. Ya, saya tanya tadi, apa punya tempat khusus untuk berlatih? Sementara ini belum, jadi kita hanya punya ada kantor pusat, kemudian tempat-tempat latihannya kita masih sewa. Jadi tersebar di berbagai penjuru kota Solo, Karanganyar, dan Sukoharjo untuk tempat latihan. Tapi kita sudah memiliki calon Paralympic Training Center yang terpadu, terpusat, nanti mungkin akan dibangun di Delingan, Karanganyar. Karanganyar juga? Iya, satu blok sekitar 9 hektar. Nggak jauh dari tempat saya ini. Ya. Jadi di Delingan itu ya. Delingan akan menjadi Paralympic Training Center kita. Mengapa saya tanyakan? Karena setiap beberapa waktu sekali, itu saya bersamaan di tempat fitness saya sama teman-teman ini soalnya. Oh iya. Kita terima di line telepon ya. Baik. Monggo. Kita terima di line telepon 6793000. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana Bapak? Saya Santoso di Colomadu. Ya, silakan Pak Santoso. Iya. Assalamualaikum Pak siapa? Pak Rima ya? Ya, Mas Rima. Mas Rima ya. Ini kalau atlet-atlet Indonesia kansnya di ajang internasional seperti ini, seperti apa peluang untuk juaranya? Atau selama ini kita karena sudah lama di Solo utamanya adalah gudangnya para atlet difabel ini justru menjadi mendominasi untuk semua cabur. Terima kasih, itu saja Pak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung saya jawab? Ya, langsung saja. Langsung ya. Jadi terima kasih Pak. Di tahun 2017 atau ASEAN Para Games terakhir di Kuala Lumpur, alhamdulillah Indonesia statusnya waktu itu juara umum dengan raihan medali 126 emas. Jadi kali ini kita menjadi tuan rumah. Nah, tentu saja kita juga berharap bisa mempertahankan status juara umum tersebut. Sehingga kita berharap dengan adanya tambahan dukungan supporter masyarakat Kota Solo, kita bisa mempertahankan status juara umum. Meskipun ada fakta unik. Jadi di 5 ASEAN Para Games terakhir yang namanya tuan rumah itu nggak pernah juara umum. Malahan ya? Iya, jadi berbeda dengan SEA Games ya, maaf. Jadi kita ini di olahraga difabel ini tidak ada olahraga tradisional, Pak. Jadi olahraga tradisional negara bersangkutan itu kita tidak bisa ajukan. Coba misalnya kita ajukan pencak silat difabel dan lain-lain, itu tidak diterima oleh negara-negara peserta. Jadi olahraganya ya olahraga standar internasional, ya itu saja. Yang kita tidak bisa, semua negara sudah punya. Kita tidak bisa memasukkan olahraga yang kita kuat atau tradisional, kemudian karena kita tuan rumah kita memaksa harus dipertandingkan, gitu tidak bisa di sini. Jadi di fakta 5 ASEAN Para Games terakhir nggak ada yang namanya tuan rumah juara umum. Tapi karena kita kemarin di edisi terakhir di Malaysia saja kita bisa jadi juara umum. Argumentasi mereka apa katanya? Ya, jadi karena mereka
kalau misalnya kita memperkenalkan olahraga baru, kita juga harus sosialisasi ke seluruh negara peserta. Gitu, Mereka ya, juga harus punya atlet tersebut, harus punya menyesuaikan ya. ya prasarananya. Nah, ini tuh yang biasanya mereka tidak mau memberikan effort baru terhadap olahraga baru, sehingga ya olahraganya itu saja, standarnya internasional semua. Jadi untuk latihan, untuk di wawasan cara mainnya dan biasanya udah tahu ya aturan mainnya, sudah dipahami semua negara berarti ya. Iya, semua dipahami, sehingga kita Ya. susah mencari misalnya medali dengan mengajukan cabur-cabur yang aneh-aneh atau tradisional gitu. Untung ya. Itu tidak ada. Kalau enggak, mesti mereka pada kalah ini. Apa coba cabang olahraga debus itu, wah itu mesti Iya. kalah semua. Baik, itu tadi yang dipersiapkan sudah sedemikian terselenggara baik ya. Oke. Namun ada nggak harapan ke depan itu agar semakin ada peningkatan kualitas? Kalau dari sudut pandang kepanitiaan apa ini? Wah, harusnya ini ke depan harus ada ininya nih ya, gitu. Iya. Ada nggak gambaran? Ya, kalau dari sisi kepanitiaan kita memang masih kekurangan panitia yang berstandar internasional atau memenuhi kualifikasi ITO. Jadi SDM kita yang memiliki kualifikasi International Technical Official untuk bisa menyelenggarakan event-event internasional ini masih kurang sekali. Jadi di Asia Tenggara ini mayoritas hampir 80% dari Malaysia semua. Jadi ITO itu mereka kaya sekali ITO. Tapi tidak terlalu kaya atletnya. Kita kaya sekali Kebalikan atletnya. ya, sumber dayanya di kepanitiaan. Iya, sebenarnya sangat kuat di kepanitiaan di Malaysia. Kita kuat di Atlet. atletnya ya. Di pembinaannya. Itu kenapa kita nggak bisa ngadain? Apa kita nggak ada celah untuk mengadakan sendiri atau harus ikut pelatihan kemana ya? Iya, memang kita harus rutin ikut pelatihan juga di level internasional yang tentu saja selain membutuhkan pemahaman yang sangat dalam terhadap rules dan regulation, juga kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Nah, itu juga menjadi salah satu barrier bagi kita untuk bisa mengirim para ITO kita ke event-event internasional. Nah, itu sebenarnya kalau di event internasional bisa menguntungkan ya kalau kita punya panpel atau SDM setingkat internasional. Nah, itu mungkin yang kedepannya akan kita bina, bukan hanya membina atlet tapi juga membina technical officialnya. Lowongan pemirsa. Itu otomatis kan itu gimana caranya? Apa buka rekrutmen atau cuman gimana nih untuk memperkuat barisan kepanitiaan ini? Iya, jadi kita kalau di level nasional kita Paralympic Committee mengadakan NTO course. Jadi level nasional dulu. Kursus ya? Iya, level nasional dulu ada levelnya 1, 2. Kalau bisa kemudian kita nilai capable bisa di. Oh, jadi jenjang karirnya kayak wasit ya? Iya, seperti Gitu wasit ya, memang. iya. ITO itu salah satunya adalah wasit. Wasit itu ya? Wasit, juri, termasuk classifier. itu ya? Itu termasuk itu. Itu yang kita kurang. Iya. Wah, saya bisa bahasa Inggris tapi saya nggak atletis sih. Tidak butuh atletis, Mas. Yang penting knowledge-nya. Baik, Mas Rima, di penghujung perjumpaan apa yang bisa disampaikan untuk kita semua lah, semua yang bisa mengakses siaran ini, rakyat Indonesia, agar olahraga satu ini yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang difabel bisa melekat di benak mereka seperti halnya olahraga-olahraga lainnya yang non difabel gitu. Silakan. Iya, memang kita butuh sosialisasi seperti ini. Jadi ajang ASEAN Para Games ini kita harap menjadi ajang sosialisasi yang efektif bagi para penyandang disabilitas di seluruh Indonesia, sehingga bagi anak-anak disabilitas maupun saudara kita yang masih muda-muda maupun bagi keluarga yang masih menyembunyikan penyandang disabilitas. Tanda kutip ya. Iya, mohon melihat event ini, kemudian mudah-mudahan bisa menginspirasi bahwa event ini bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa negara dan bisa dilakukan oleh semua saudara kita yang penyandang disabilitas. Dan ada juga pesan dari Bapak Ketua Umum NPC Indonesia bahwa bagi semua penyandang disabilitas jangan pernah hitung apa yang hilang dari tubuhmu, tapi hitunglah apa yang tersisa dari tubuh. Ya, bagi orang tua juga ya bisa jadi putra-putri yang ada di rumah itu adalah harta karun terpendam Indonesia ya. Betul. Eman-eman kalau nggak diekspos ya. Iya. Baik. Terima kasih Mas Rima, semoga sukses semua dan nanti dari tahun ke tahun lebih kaya, lebih banyak pendukungnya, bukan penonton tetapi kepanitiaan tadi yang masih kekurangan ya.
Baik, terima kasih. Kita jumpa di kesempatan mendatang. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan bersama program unggulan kota kita di pagi ini. Kita jumpa di kesempatan mendatang dan saya Tommy Al-Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.